Pagi. Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah sempat hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti penyuluhan tentang penyakit kardiovaskuler. Saya Emiren Yurni, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya penyuluhan kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada para pemateri pertama, waktu dan kesempatan saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang telah hadir pada penyuluhan pagi hari ini. Kebetulan saya Jematul Rahmah sebagai presentator utama pada penyuluhan pagi hari ini, yang dimana pada pagi hari ini kami akan mengangkat tema tentang penyakit kardiovaskuler arteriosklerosis atau bisa disebut dengan PKPA. Next. Mungkin kakak-kakak pernah tahu arteriosklerosis bagaimana? Belum. Nah, biasanya arteriosklerosis itu timbul di bagian jantung, Kak. Yang namanya penyakit kardiovaskuler itu kardiovaskuler, berarti jantung, atau bahasa medisnya kardiovaskuler. Timbulnya penyakit ini pada seorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor risiko tradisional dan faktor risiko yang lainnya dapat mempererat resiko terjadinya penyakit arteriosklerosis tersebut. Next. Oke, untuk faktor-faktornya yang terjadi, yang pertama adalah faktor resiko tradisional. Yang pertama kolesterol. Kolesterol ini, Kak, semakin tinggi kadar kolesterolnya, semakin pula tinggi resiko terjadinya penyakit arteriosklerosis tersebut atau bisa disebut dengan PKPA. Kemudian tekanan darah. Tekanan darah, Kak, semakin tinggi pula tekanan darah tersebut, maka tekanan darah dengan kolesterol ini berkesinambungan kedua-duanya, Kak. Ketika tekanan darah sudah mencapai 140 derajat, 140 sampai 80 mmHg, maka akan memicu terjadinya faktor resiko tradisional tersebut, Kak. Kemudian yang merokok, Kak. Mungkin di sini ada yang merokok, Kak? Ada. Oh. Kecuali saya. Oh iya, Kak. Kakaknya kenapa nggak merokok, Kak? Terlalu. Oh, nggak tertarik mungkin ya, Kak? Ya, betul. Mungkin saya nggak bisa langsung menyuruh kepada rekan-rekan semuanya untuk berhenti merokok. Tetapi alangkah baiknya mengurangi merokok. Semisal nih, Kak, dalam satu hari rokoknya habis 2 bungkus, Kak. Tapi setidaknya sehari itu habislah dua slot, ya, Kak. Oh. Susah tapi. Oh, susah? Ya. Iya, harus belajar, Kak. Oh, gitu. Apa-apa yang susah harus dipelajari, Kak. Kemudian ada yang namanya diabetes, Kak. Mungkin sudah lumrah ya, Kak, diabetes. Mungkin ada yang tahu diabetes itu seperti apa, Kak? Cuma sering dengar aja. Sering dengar aja. Oh, sering dengar aja. Maka alhamdulillah ya saya di sini. Jadi diabetes mellitus itu adalah kalau bahasa medisnya adalah kencing manis, Kak. Semakin tinggi kadar glukosanya itu juga semakin tinggi resiko terjadinya PKPA tersebut, Kak. Nanti yang selanjutnya ada obesitas, Kak. Nah, obesitas ini, Kak, mungkin kakak-kakak semuanya yang sering mengkonsumsi makan-makanan junk food. Ada yang tahu junk food itu seperti apa, Kak? Berlemak. Bukan. Bukan, Kak, itu burger. Yang ini junk food, begitu, Kak. Nah, junk food ini, Kak, yang dimana bahan makannya itu kalori dan lemak jenuhnya itu berlebihan, Kak. Begitu, Kak. Semakin dikonsumsi, Kak, maka semakin pula menambah berat badan yang ada di tubuh kita juga, dan semakin pula juga maka terjadinya faktor resiko PKPA tersebut, Kak. Maka dari itu, Kak, saya menyarankan ke kakak-kakak semua untuk tidak mengkonsumsi junk food di malam hari, begitu, Kak. Jadi kalau ada orang gemuk berlebihan gara-gara makan junk food juga faktornya salah satunya. Salah satunya begitu, dan salah satunya juga ada gen genetik, Kak. Lanjut. Yang selanjutnya ada jenis kelamin dan genre, Kak. Semakin tinggi juga faktor resiko terjadinya PKPA tersebut, Kak. Next. Yang selanjutnya ada faktor risiko modifier yang potensial. Yang pertama ada faktor stres secara psikososial. Mungkin mahasiswa ya, pastinya stres itu udah lumrah, Kak. Ada yang putus cinta, ada yang semuanya gara-gara dosen dan sebagainya. Mungkin ada yang putus cinta di sini, Kak? Ada. Oh, alhamdulillah ya, Kak. Kalah semua. Iya, Kak.
selanjutnya ada etnisitas. Etnis ini biasanya orang-orang yang berpindah begitu kak. Biasanya itu ada orang China, Thailand yang bisa terkena risiko ini kak. Kemudian ada family yang dimana ini bukan tentang penuaan tapi tentang usia yang dimana sudah dari awalnya yang mengkonsumsi pola makannya itu tidak sehat dan tidak gizi seimbangnya berkurang, maka ketika tua kak akan memicu terjadinya resiko PKPA tersebut kak. Ekonomi kak, ketika ada ekonomi kita makin berkurang kak, maka makin tinggi pula untuk terjadinya resiko PKPA tersebut. Kenapa kak? Karena ekonomi kita kan juga memicu pola hidup makan kita kak, begitu dengan gizi seimbang kita, dengan makan makanan kita kak. Mungkin ada kakak di sini yang setiap hari makan protein atau makan protein terlalu lebihan, ayam-ayam terus begitu. Maka itu saya sarankan untuk tidak mengkonsumsi terlalu berlebihan ya kak. Begitu. Selanjutnya ada paparan lingkungan kak. Paparan lingkungan termasuk polusi dan juga debu-debu, terus ada juga asap rokok begitu kak. Terus ada biomarker dalam darah atau urin. Biasanya itu dicek urinnya kak, adanya begitu kak. Terus yang kedua ada menghitung skor risiko PKPA tersebut. Setelah sudah mengalami tahapan ini kak, ada yang namanya menghitung skor PKPA tersebut kak. Nanti dihitung, ada bagiannya kak. Oke, next. Lah, kalian mungkin kakak semua sudah mengetahui ya PKPA itu bagaimana. Nah, di sini ada pencegahannya kak. Yang pertama, melakukan pola makan sehat dengan gizi seimbang yang akan serat karbohidrat kompleks serta rendah kolesterol. Nah, di awal tadi ada faktor risiko tradisional yang dimana kolesterol tinggi juga akan memicu terjadinya risiko PKPA tersebut. Begitu kak. Kolesterol ini kak biasanya ada di jeroan ayam nanti. Iya, itu untuk disarankan untuk tidak terlalu mengkonsumsi itu kak. Terus yang selanjutnya adalah menghindari atau membatasi konsumsi minuman beralkohol. Mungkin di sini tidak ada ya yang minum alkohol. Tidak ada. Oh, aman berarti kak. Yang selanjutnya adalah berolahraga selama 30 menit setidaknya 5 hari dalam seminggu kak. Mungkin di sini ada pagi-pagi rebahan atau bagaimana? Olahraga semuanya. Kalau semisal kak ada pagi-pagi yang tidur kak, itu bisa menyebabkan diabetes kak. Karena kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu harus bergerak. Dan olahraga di sini bukan hanya jogging begitu kak, tetapi menggerakkan tubuh kita semuanya, baik mencuci piring, mencuci atau sebagainya begitu kak. Bukan hanya iya. Setidaknya merapikan tempat tidur lah begitu kak. Yang selanjutnya adalah menjaga berat badan dengan rental ideal atau tidak tidak terjadinya obesitas kak begitu. Terus yang selanjutnya adalah mengolah stres kak. Jadi kalau semisal kakaknya stres atau semacamnya, kakaknya itu semisal kegiatan apa yang bikin senang, contohnya mendengarkan musik ini, mendengarkan ini, atau kemana-mana gitu. Yang selanjutnya adalah beristirahat dan tidur yang cukup kak. Nah, untuk istirahat dan tidur yang cukup kak, ini pola tidurnya itu harus seimbang dari yang semalam, terus besoknya lagi dan besoknya lagi. Bukan semalam tidurnya 2 jam, tidur 3 jam, tapi harus beruntut kak. Anggaplah 8 jam setiap malam begitu kak. Oke, materi saya mungkin sudah selesai ya kak. Bisa dilanjutkan oleh partner saya. Monggo kak Alen. Atas kesempatan memberikan kepada saya, sebelumnya perkenalkan saya Alen. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Mina. Gejala-gejala PKPA. Yang pertama, nyeri dada atau angina. Yang kedua, rasa sakit di kaki, lengan, dan tempat lain yang memiliki arteri tersumbat. Contohnya, ketika kakak-kakak sedang berolahraga atau mengangkat barang yang berat gitu ya, otomatis kaki itu terasa pegal mungkin ya, tapi itu bukan penyebab dari penyakit PKPA. Yang ketiga, kram di pantat saat berjalan. Nah, contohnya sekarang kakak-kakak kan lagi duduk ya, otomatis kalau terlalu lama untuk duduk, otomatis pantat terasa kram ya kak ya. Tapi itu bukan penyebab dari penyakit PKPA. Yang keempat, sesak nafas. Sesak nafas itu sering terjadi ya
yang berat begitu. Keenam, kebingungan yang terjadi jika penyumbatan mempengaruhi sirkulasi ke otak. Yang ketujuh, hilangnya fungsi motorik atau sensorik di satu sisi tubuh yang terjadi jika penyumbatan mempengaruhi sirkulasi ke otak. Yang terakhir, kelemahan otot di kaki karena kurangnya sirkulasi. Next. Cara pengobatan PKVA. Yang pertama, terapi antiinflamasi. Nah, untuk obat yang digunakan untuk terapi inflamasi ini ada statin. Statin adalah sekelompok obat yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat alias LDL di dalam darah. Yang terakhir, terapi bedah. Nah, terapi bedah ini kata kasarnya operasi ya Kak ya. Nah, ketika seseorang sudah terkena penyakit PKVA ini, jika penyakitnya ini sudah terlalu parah, dia akan melakukan tindakan untuk operasi. Jadi sebagian besar dari tindakan operasi ini bisa menyebabkan kematian. Next. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Tidak ada sendap. Baik, sekian penyuluhan dari kami. Mungkin dari kakak-kakak ada yang masih bingung tentang PKVA ini, bisa ditanyakan kepada teman saya. Mungkin kan banyak, mungkin ada banyak dari teman-teman apalagi laki-laki gitu kan Mas ya, Mbak Kak. Apa yang benar saja? Mbak ada. Nah itu mungkin kan Jam tidur. normalnya orang tidur malam itu kan saya kurang tahu berapa jamnya. Mungkinkah ada Kak masukan bagaimana cara orang itu biar tidur lebih cepat dan semacamnya gitu? Oh, saran pertanyaan kakak sarannya untuk tidur agak lebih cepat. Mungkin Kak, kalau saya pribadi sama seperti kakaknya, kemarin saya 2 hari 2 malam saya tidak tidur sama sekali Kak. Dan saya sudah melakukan teknik-teknik yang diberikan oleh dosen saya. Contohnya seperti sebelum tidur membaca buku, atau sebelum tidur tuh menjauhkan HP, begitu Kak. Terus atau sebelum tidur tuh kita mendengarkan apa yang mungkin kakak sukai sehingga kakak bisa merenungi apa mungkin, atau enggak kalau dari saya itu bersyukur atas kehidupan yang sebelumnya Kak, baru kakak memulai untuk tidur Kak, begitu. Terus sebelum tidur Kak, jangan usahakan untuk makan makanan yang junk food atau kalorinya tinggi, lemak jenuhnya tinggi, begitu Kak, karena dengan itu Kak juga bisa mempersulit tidurnya kakak atau pola istirahatnya kakak, begitu. Gimana Masnya? Mungkin dia di belakang itu Kak kayak melamun gitu, putus cinta Kak. Bercanda Kak, jangan masukin hati Kak. Masukin telinga. Iya, masukin telinga kanan keluar telinga. Yang berita Pemalu dia aja. Oh pemalu, soalnya tadi memantau HP-nya, takutnya ada si ayam bebek yang keluar dari Kak. Ya Kak, saya membawa bercanda Kak, soalnya kok agak sepi begitu Kak ya. Mungkin tidak ada senjata yang lebih hebat daripada pikiran yang siap. Jadi itu mindset is doa, perjuangan adalah seni, begitu Kak. Mari kita ya mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Sekian penyuluhan dari kami. Adapun kesimpulan dari penyuluhan ini yaitu pada penyakit PKVA ini ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor tradisional dan faktor modifier. Nah, kami menghimbau kepada kakak-kakak semua untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga pola istirahat dan rajin berolahraga. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian dan terima kasih. Thank you, brother. Thank you.